Selamat pagi, masih di Sapa Indonesia Pagi. Nah, kalau di bulan puasa seperti ini seringkali banyak, terutama perempuan yang mengeluhkan mungkin kulit kering atau ada yang merasa matanya sembab. Nah, gimana untuk bisa menjaga kecantikan, keindahan dari tubuh kita secara alami? Kita akan berbincang dengan dokter kecantikan, ada Dr. Friska Natasha. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Dr. Friska, tadi kan aku udah sebutin ya beberapa keluhan yang paling banyak. Kita mau coba satu-satu nih. Misalnya dari mulai kulit, banyak sekali yang mengeluhkan kalau lagi menjalankan puasa ini akhirnya dampaknya salah satunya adalah dari kulit. Nah, ini harus kita jaga juga selama puasa. Gimana supaya nggak kusam dan juga nggak kering? Pertama kita mesti lakukan perawatan dari dalam maupun dari luar. Kalau dari dalam kita bisa lakukan dengan asupan cairan yang cukup, kemudian perbanyak makan buah dan sayuran. Nah, kemudian dari luar nih sekarang, salah satunya dari luar kita bisa lakukan treatment secara berkala. Bisa dilakukan di klinik, ataupun kalau seandainya bagi yang nggak bisa ke klinik, bisa dilakukan di rumah dengan membuat masker sendiri di rumah. Jadi ada banyak macam pilihan. Masker apa yang paling cocok nih? Kalau masker sendiri kan ada yang bisa kita bikin dari madu dan lain-lain. Apa yang paling cocok untuk mengatasi kulit kering maupun kusam? Sebelumnya sebenarnya semua tergantung dari jenis kulit masing-masing. Tapi kalau memang fokus untuk menghidrasi kulit, yang bagus itu madu sama alpukat. Itu tinggal kita gimana sih supaya jadi bisa kalau jadi madu masker? kita bisa ambil beberapa sendok madu, ditambahkan sedikit air, jadi supaya kekentalannya tetap ada. Dan bisa ditambahkan sedikit gula untuk eksfoliasi kalau memang kulitnya itu sangat jadi kayak scrub gitu? Kalau itu untuk kulit yang kusam. Tapi kalau seandainya memang kulitnya kering, kita tidak perlu tambahkan gula. Jadi cukup madunya aja ditempelin. Sederhana ya? Ditempelin aja sekitar 10-15 menit sudah dibilas dengan air biasa. Tadi juga ya bisa secara alami kita lakukan untuk bisa menjaga kesehatan kulit kita adalah makan buah dan juga sayur. Sebanyak apa yang kita butuhkan supaya tetap kulit kita ini tetap sehat? Maksudnya kan kita puasa, kita hanya bisa makan hanya beberapa jam saja. Kalau untuk cairan kita bisa bagi dengan pada saat sahur kita bisa minum 4 gelas, ya kemudian pada saat berbuka juga dibagi dengan 4 gelas. Jadi pada saat bangun tidur begitu langsung minum 2 gelas dulu. Jadi nanti menjelang sudah azan kita bisa minum 2 gelas lagi. Jadi meskipun kita berpuasa selama 12 jam seharian penuh, asupan cairan yang masuk tetap bisa masuk 8 gelas. Jadi tetap walaupun berpuasa 8 gelas itu harus kita gimana strateginya di saat sahur dan buka puasa dan juga selama malam mungkin ya kita juga banyak untuk minum ya. Buah dan sayurnya? Kemudian buah-buahan dan sayur kita juga bisa pilih buah-buahan yang banyak mengandung air kayak semangka, timun. Hindari buah-buahan yang memicu peningkatan asam lambung. Buah-buahan yang terlalu asam. Minum air jeruk nipis di pagi hari itu sangat-sangat tidak dianjurkan, apalagi untuk penderita MAH itu justru akan mengganggu proses puasa. Tapi kalau kita tidak punya MAH? Oke aja, tapi sebenarnya memang itu tetap memicu gejolak di lambung sih, jadi tetap sebaiknya sih dihindari. Termasuk juga yang dipertanyakan seringkali frekuensi kita cuci muka. Itu juga berpengaruh nggak sih untuk kesehatan kulit kita? Berpengaruh. Balik lagi, kalau seandainya memang jenis kulitnya kering, sebenarnya 1 kali 1 hari, apalagi kalau seandainya memang tidak banyak aktivitas di luar ruangan, semuanya dilakukan dalam ruangan, apalagi ruangannya ber-AC, itu kulitnya pasti kering. Jadi frekuensi cuci muka dengan sabun 1 kali juga sudah cukup. Tapi kalau kita lagi lapar kan kadang itu suka ngantuk atau merasa kayak, aduh kulitnya kurang segar kelihatannya gitu. Itu kita jadi pingin cuci muka berarti nggak bisa ya? Nggak boleh? Dibilas dengan air saja nggak masalah, tapi nggak usah dipakein sabun lagi. Aman kalau dengan air saja ya? Apa saja sih sebenarnya zat-zat yang paling perlu kita ada di tubuh kita untuk bisa menjaga kesehatan kulit kita ini? Vitamin yang banyak sekali terkandung di dalam buah-buahan dan sayuran kayak vitamin E, vitamin C. Kita juga bisa bantu konsumsi olive oil yang sangat bagus kandungan vitaminnya. Jadi dia membantu untuk menjaga kesehatan tubuh dari dalam juga, selain memang dia akan memancarkan kecantikan dari luar. Nah, ngomong-ngomong soal olive oil juga bisa digunakan sebagai masker maupun lip mask. Tapi agak mahal sih sebenarnya harga olive oilnya. Ya, bisa diganti dengan minyak kelapa juga. Minyak kelapa juga bagus ya. Lip mask gitu. Kalau buah yang banyak atau kaya akan vitamin C dan vitamin E apa? Kalau buah-buahan, mangga banyak vitamin C dan E-nya. Kemudian kalau sayuran sebenarnya yang sangat tinggi vitamin C-nya itu adalah brokoli. Brokoli ya? Brokoli. Kandungan vitamin C pada brokoli itu lebih tinggi daripada jeruk,
dan buah-buahan yang terkenal dengan vitamin C-nya. Tapi bener kan tidak boleh terlalu banyak juga kita mengkonsumsi brokoli ya? Ya, brokoli juga bisa memicu kembung. Jadi semuanya sebenarnya harus disesuaikan lah, harus seimbang. Perlu nggak kalau kita menambah vitamin dari luarnya dalam bentuk kapsul atau yang sudah ekstraknya gitu, masih perlu, atau sebenarnya kalau kita sudah konsumsi buah sayur secara cukup itu tidak perlu lagi? Kalau sebenarnya kalau seandainya konsumsi buahnya sudah cukup dan sayuran juga cukup, sebenarnya kapsul-kapsul itu nggak terlalu diperlukan. Tapi kalau memang sangat susah untuk mendapatkan sayuran dan buah-buahan, ya bolehlah digunakan dalam bentuk kapsul untuk membantu. Oke. Nah, soal juga adalah cukup tidur ini. Kita kan berpuasa. Kita pasti harus bangunnya sangat pagi gitu ya untuk sahur. Ini gimana untuk bisa tetap menjaga agar kecantikan kulit, kesehatan kulit kita tetap terjaga, karena tentu kurang tidur juga berpengaruh ya, Dok? Ya, kurang tidur juga berpengaruh. Jadi kita memang tetap harus curi-curi waktu dan memilah apa yang perlu dilakukan dan nggak perlu dilakukan selama bulan puasa. Misalnya sebelum tidur sering main HP dulu, nah di-cut itu. Jadi memang diprioritaskanlah apa yang perlu. Nap atau tidur siang sedikit, bukan tidur siang ya, ciri-ciri tidur tadi yang cuma setengah jam, sejam itu sangat juga membantu. Itu juga membantu. Bisa apa yang dilakukan? Apakah regenerasi kulit kah? Apa sih yang terjadi saat kita tidur itu? Kalau seandainya kita beristirahat, sebenarnya istirahat dalam 5 menit, dalam 10 menit itu kalau benar-benar dia terlelap, itu juga tubuh sudah beristirahat. Beristirahat, jadi fungsi-fungsi tubuh yang tadinya capek selama kita bangun juga diistirahatkan. Itu tentu membantu peredaran darah juga lebih lancar, badan juga lebih rileks, dan itu juga berdampak pada kesehatan kulit. Iya, jadi kita berpuasa jadi nggak gampang lemas juga berarti ya. Nah, juga salah satu persoalan biasanya adalah karena kita harus berpuasa kan nggak minum ya berjam-jam, ini juga sariawan. Gimana caranya supaya kita nggak sariawan? Itu perbanyak tadi buah-buahan dan sayur-sayuran. Itu juga menghindari sariawan? Iya, kalau seandainya asupan vitamin C kita cukup, itu sariawan sih jauh-jauh lah. Oh gitu ya, sebenarnya cukup dengan makan buah dan juga sayur. Bibir kering itu juga? Bibir kering juga membantu dengan buah dan sayuran, dan ditambah tadi dengan ini tadi, lip mask untuk bibirnya supaya lip mask itu tambahan dari luar ya. Nah, mata sembab ini juga sering sekali ada orang yang mengeluhkan, aduh mata saya jadi kelihatan sembab nih, apa karena saya harus bangun lebih pagi atau karena jadi ngantuk karena lapar gitu. Itu bisa dilakukan, pertama bisa pakai masker mentimun, itu memang membantu. Jadi dia mendinginkan area sekitar mata, dan bisa dibantu juga dengan pemijatan. Jadi dilakukan pemijatan secara rutin dari pagi hari lah ya, habis cuci muka, dilakukan pemijatan, bisa pakai sedikit oil mungkin biar nggak terlalu keset dari bagian dalam mata ke arah luar. Jadi satu arah saja ya? Satu arah dari dalam ke luar. Frekuensinya seberapa banyak? 10 kali bolak-balik gitu juga udah boleh. Jadi atas bawah 10 kali gitu udah cukup satu hari, setiap harinya. Malam, pagi atau? Dua-duanya, sesering mungkin sebenarnya lebih bagus karena itu membantu peredaran darah di daerah mata. Jadi sebenarnya yang penting secara alami juga sangat penting ya, tadi buah, sayur, dan cukup minum itu adalah salah kunci untuk bisa menjaga kesehatan tubuh dan keindahan tubuh kita. Dari luar juga mungkin ada saran yang bisa disampaikan oleh dokter? Ya, dari luar kita bisa pakai produk-produk berupa lotion untuk melembabkan kulit, dan sabun mandi salah satunya hal yang penting. Ini ada contohnya, ini ada sabun saffron. Ini sabun saffron ini apa kelebihannya, Dok? Ini untuk melembabkannya bagus banget. Jadi saffron itu sebenarnya udah terkenal banget rempah-rempah. Iya, saya juga sering dengar. Dan bahkan diminum juga. Iya, di Timur Tengah ini udah dipakai selama ribuan tahun sebagai antioksidan alami yang sangat bagus untuk kesehatan. Apa kandungannya sebenarnya, Dok? Saffron ini kayak kan antioksidan. Jadi dia membantu meregenerasi sel-sel di dalam tubuh, kemudian dia juga membantu untuk menurunkan tekanan darah. Jadi untuk orang-orang yang punya hipertensi, dapat dibantu dengan mengkonsumsi saffron ini, tapi tentu dengan pengawasan dokter ya, karena kalau berlebihan juga nanti bisa bikin tensinya malah terlalu turun. Nah, untuk kulit sendiri dia membantu untuk mencerahkan kulit. Kalau sabun saffron ini biasanya dilengkapi dengan tambahan vitamin E dan vitamin C. Jadi itu yang dibutuhkan tadi ya. Itu yang dibutuhkan tadi. Jadi selain dari makanan di luar, kita juga aplikasikan pada kulit, itu cukup lah untuk kulit. Berarti itu sangat berpengaruh ya, walaupun kita bukan hanya dari dalam tapi dari luar. Iya, sangat dari luar bisa juga masuk dari luar untuk antioksidan itu ya. Karena yang kita aplikasikan di kulit itu pasti bisa diserap juga masuk ke dalam pembuluh darah. Terakhir, Dok, tips-tips nih untuk
kita semua apa ya untuk bisa yang dilakukan, karena sebentar lagi momen Lebaran, Hari Raya Idul Fitri, tentunya banyak ketemu-ketemu sama keluarga, rekan-rekan. Gimana kita untuk bisa tetap tampil prima? Ya, balik lagi ke saya ini aja dari yang tadi. Iya, betul. Minum air putih yang banyak, diatur supaya dalam satu hari itu tetap bisa masuk 8 gelas. Kemudian perbanyak buah-buahan dan sayuran. Kemudian istirahat yang cukup. Itu sangat penting ya. Kemudian aplikasikan produk-produk yang memang menjaga kelembaban kulit, baik berupa sabun maupun lotion. Seperti itu. Terima kasih Dokter Friska, dokter kecantikan sudah bergabung bersama Sapa Indonesia Pagi. Jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.